Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Ramdan di channel The Sharpshooter IEE. Seperti yang sudah saya umumkan di Telegram dan di Facebook dan juga di Instagram, saya akan share update terbaru dari BBMA Omali Analyzer Dashboard yaitu versi 4.7. Apa saja perbedaan dan fitur-fitur yang ada di versi yang terbaru ini, ya, di versi 4.7. Ini rilis di tanggal 9 Agustus 2024. Harap diperhatikan software ini, ya, ini dibangun berdasarkan BBMA Omali strategi. Pengetahuan secara mendalam mengenai strategi BBMA Omali ini sangat dibutuhkan. Oke. Yang pertama, scan reentry dibagi menjadi dua. Kalau yang di versi sebelumnya itu reentry itu secara global. Kalau sekarang reentry setelah CSM dan reentry setelah CSAK itu dipisahkan dan juga sinkron ke time frame di atasnya atau ke higher time frame. Maksudnya seperti apa? Contoh kita lihat di AUDJPY. Sebagai informasi, di dashboard ini Anda bisa berpindah antar time frame menggunakan tombol di atas, ini weekly, daily, H4, misalkan H1, M15 sampai M5. Nah, ini untuk berpindah time frame pair pun simbol, silakan tekan tombol yang ada di sebelah kiri. Kita lihat di time frame daily, pair AUDJPY ini sedang dalam kondisi reentry. Reentry tipe 1, artinya reentry setelah CSM. Di time frame atasnya pun, di weekly, ini sedang setelah CSM juga. Kita lihat yang kedua, kan ada JPY, ini ada CSM. Nah, di daily-nya ini sedang reentry sell. Di Euro Kanada, ini sedang reentry buy, dan di time frame atasnya ada CSM. Ada reentry tipe kedua atau CSAK. Nah, kita lihat di Euro USD di time frame daily ini sedang reentry, ada CSAK, kemudian reject ke MA510 low, harga tidak melepasi MA510 low dan rejection di situ. Akan tetapi ini masuk kategori ke reentry tipe kedua CSAK, karena di weekly-nya pun di higher time frame tidak ada CSM, hanya ada CSAK, makanya sedang reentry setelah CSAK juga. Sama halnya di GBP JPY daily, ini sedang reentry sell, dan di weekly-nya tidak ada CSM, artinya ini tipe kedua. Oke, ini perbedaannya. Nah, yang kedua ada filter higher time frame, artinya ini harus sesuai signalnya, arahnya, trennya ke time frame di atasnya. Coba kita ini pause, ini contoh di GBP JPY ya, di daily, apakah ada signal di time frame lainnya. Nah, di daily ini sedang reentry sell, tapi di H4 karena settingannya tidak di filter ya ke higher time frame, ini di H4 sedang reentry buy. Ini ada CSAK reentry, kemudian mengarah juga, ini sedang reentry buy juga. Ini terdeteksi reentry buy, tapi di daily ini sedang tren turun, bahkan sedang reentry sell. Nah, ini kalau kita tidak pakai filter ya, filter ke higher time frame. Tapi kalau di filter ini di time frame H4 ini tidak akan terdeteksi sebagai reentry buy, nggak ada. Kenapa? Karena di higher time frame-nya sedang tren turun, bahkan sedang reentry sell. Oke, mengenai fungsi dashboard yang sekarang hanya ini saja untuk berganti pair. Begitu. Yang selanjutnya fitur-fitur di dalam AI. Seperti biasa, ini ada password yang sudah Anda dapatkan di email. Kalau Anda sudah purchase email IE-nya, Anda bisa mendapatkan password.
kemudian ada use the default 28 pairs yang ada di MarketWatch. Secara default ini hanya scan currency pair saja atau forex. Anda bisa merubah atau memilih beberapa pair, mau itu di XAU, BTC atau pair-pair lain selain dari forex. Silahkan masukkan di sini. Maksimum 28 pair dengan penulisan huruf kapital semua dengan koma ya. Tidak masalah Anda trading menggunakan prefix atau suffix. Contoh Euro USD M, Euro USD C atau apa. Anda hanya perlu memasukkan Euro USD, GBP USD, Euro GBP seperti itu aja. Jangan memasukkan prefix atau suffixnya. Ini show dashboard. Kalau misalkan ini di false, kita lihat tampilannya ini nggak ada. Jadi Anda bisa tampilan chartnya bisa lebih bersih. Ini sangat berguna bagi Anda yang biasa mengcombine strategi BBMA dengan strategi lainnya yang tanpa indikator, contoh SNR, SND atau SNC ya. Ini bisa berguna juga. Nanti saya jelaskan ini juga MA bisa hilang ya. Yang selanjutnya ini filter ke higher time frame. Ini scan mau time frame weekly, daily, H4, H1. Karena biasanya saya hanya trade di H4 dan H1 saja, makanya ini di weekly dan daily-nya di bonus. Show pop-up alert, final signal. Ini mau tampilin alertnya di MT4 atau enggak. Kemudian ada lot size, maksimum trade per signal, berapa posisi per signalnya, maksimum total trade overall secara keseluruhan. Kalau ini di set ke 0 berarti tidak dibatasi, tapi kalau misalkan di setting ke 25 artinya secara keseluruhan TA hanya boleh trading 25 posisi aja dari kesemua pair itu. Risk ratio, stop loss take profit 2,5 contoh. Ini di Euro Canada Daily. Contoh kita entry posisi di sini. Ingat risk ratio-nya tadi 2,5. Misal stop loss-nya 50 pip. 50 pip sekitar di sini. Nah, EA akan menghitung stop loss-nya dulu 50 pip, maka risk ratio-nya 2,5, artinya 50 dikali 2,5, 2,5. 150 pip, maka take profit-nya sekitar 150 pip. Di sini. Gitu. Kita di sini lah. Seperti itu. Oke, yang selanjutnya close at MA. Nah, ini close at MA ini kalau di versi yang sebelumnya ini hanya di settingnya di top BB atau di lower BB. Jadi ketika profit position misalkan buy, harga mencapai di top BB, barulah akan mulai trailing. Ada beberapa masukan dari beberapa user. Kalau misalkan ke top BB itu kadang-kadang kejauhan dan gak nyampe, malah jadi MHV gitu. Sayang banget. Ya udah ketika break aja. Artinya ketika contoh ini di GBP/JPY ya, di US 30. Oh ya, udah kita pilih. Nah, ini US 30 ini tadi ada signal di H4. Di H4 ini ada re-entry buy. Nah, re-entry buy. Nah, kita bahas lagi yang stop loss-nya itu ya. Ini sekitar sekian. Nah, 2,5-nya di sini. Nah, jadi EA akan menghitung dulu jarak stop loss-nya berapa, kemudian baru dikali 2,5.
Oke. Oh ya, yang trade profit position. Jadi ketika posisinya sedang profit, kemudian harga break ke MA50, MA5 dan MA10 high. Contoh harga break dan close di atas MA10 atau MA5 ya. Ini harga break di sini. Maka kalau kita pilih ini close at MA, ketika break MA, artinya posisinya langsung akan ditutup. Tapi kalau kita pilih trailing at MA ini, maka setelah candle bullish, stop lossnya digeser ke low candle bullish tersebut. Begitupun kalau bearish. Contoh, misalkan ada sell pertama di sinilah ya, apa di mana ya? Tadi time frame A1. Nah, inilah. Misal ini ada signal di sini. Dan harga kita entry di sini contoh. Nah, karena kita close at MA, ketika harga break di sini di candle bearish ini, di candle bearish yang ini, harga break MA5 dan 10 low, ini langsung ditutup posisi. Dengan pertimbangan kalau kayak dulu ini nggak mencapai ke di versi yang sebelumnya, harus mencapai di MA dulu, di BB, kadang tidak tercapai, bahkan ini menjadi MAV gitu. Nah, kalau kita pilih ini trailing, ini misalkan kita pilih ke trailing, maka posisi yang tadi kita posisi di sini dan harga break ke sini, maka stop loss yang sebelumnya, contoh katakanlah stop loss di area ini ya, dan kita ada posisi di sini, kita entry di sini, stop loss di sini. Nah, ini langsung digeser ke high candle bearish yang ini di sini. Begitu. Jadi kalau bearish, stop lossnya digeser ke high candle bearish sebelumnya. Kalau misalkan posisi buy dan break MA5 10 high, maka stop loss digeser ke candle bullish, ke low candle bullish sebelumnya. Oke, yang selanjutnya ini only at profit position. Kalau misalkan tadi trade tersignalnya diisi lebih dari satu. Ini ada start hour dan end hour. Ini waktunya bukan waktu lokal ya, tapi waktu dari server. Waktu ini bisa disesuaikan dengan broker Anda. Yang kemudian ini magic number, ada maksimum spread. Kalau ini di set ke 0, artinya tidak difilter. Tapi kalau kita set ke berapapun, contoh kita maksimum spreadnya 3 pip aja, jangan lebih gitu. Ada kemungkinan pair yang spreadnya di atas 3 ini tidak akan terscan. Jadi kalau ada signal pun tidak akan masuk nanti. Dibatasi. Nah, ini dibatasi ya. Yang 3 ini, yang di atas 3 ini pasti merah. Tapi kalau nggak mau dibatasi ya silakan ke nah, yang ini maksimum daily target. Artinya kalau kita set ke 5, ketika profit position mencapai 5% hari itu, maka posisi akan ditutup, semua posisi akan ditutup dan EA akan disable, tidak akan transaksi lagi. Begitupun maksimum daily loss, misalkan lossnya udah lebih dari 5% sama. Ketika loss mencapai minus 5%, maka semua posisi akan ditutup dan ya akan nonaktif hari itu dan lagi besok. Close all order per closing market di hari Jumat, artinya
ketika di penutupan market ini semua posisi mau ditutup atau enggak. Kalau di set ke true, artinya di jam 23 pada hari Jumat semua posisi akan ditutup. Nah, banyak pertanyaan ini mengenai start trailing dan profit to lock. Contoh ya, bagaimana settingnya. Nah, ini kalau di mode auto langsung muncul risk management controller. Nah, di today highest gain, jadi pencapaian tertinggi hari ini pernah mencapai 333 atau 20%. Nah, kalau ini disetting misalkan ke start trailing kita katakanlah di 10%. Contoh modal kita, balance kita $1.000, disetting ke 10%. Artinya ketika profit mencapai 10 atau di atas 10%, profit kita yang mau di lock itu diamankan berapa persen? Contoh 75%. Dengan asumsi modal $1.000 dengan start trailingnya 10%, artinya ketika profit mencapai 10% atau $100, itu yang dikunci $75. Nah, ketika profitnya menurun ke $75, maka semua posisi akan ditutup. Tapi gimana misalkan profitnya malah makin naik dari 10 ke 15, contoh langsung ke 20%. Nah, tetap yang dikunci ini 75%. Artinya ketika mencapai 20%, 20% atau $200, nah 75% dari $200 itu, atau sekitar $150. Nah, setelah mencapai profit yang tercatat tertinggi itu $200 dan turun lagi ke 150, maka semua posisi akan ditutup dan EA akan nonaktif. Ini alert. Nah, perbedaan antara versi yang sekarang dengan yang sebelumnya ini di alert ya. Seperti yang Anda lihat di dashboard ini tidak ada extreme MHV ataupun direction atau full setup. Kenapa? Karena EA ini scan multi fair dan multi time frame, otomatis kinerjanya akan memberatkan kinerja dari CPU kita. Nah, ini metodenya sudah dirubah dan dibuat simple, tapi tidak mengurangi efektivitasnya. Contoh, kita ada posisi tadi di mana ya? Di US30 ya. Ini kenapa ada posisi buy? Posisi buy ini walaupun tidak ditampilkan rejection MA50, MHV atau extreme, tapi langsung terdeteksi. Contoh, ada re-entry di sini di H4. Di time frame kedua ini harus ada, nah ini ada gap ya atau kolom MA50 berada di bawah low BB dan harga reject. Ini signal kedua di sini. Dan signal terakhir di time frame terakhir ini harus ada ekstrim. Nah, ini ekstrimnya. Nah, ini ekstrim. Kalau mau ditampilkan betul apa ke ekstrimnya, coba saya dibikin. Nah, ini sedang CSE. Nah, ini signal yang ketiga, time frame eksekusi. Barulah di sini boleh untuk eksekusi langsung masuk. Oke. Begitu. Nah, yang selanjutnya, kenapa ada, kita hide dulu ya biar nggak mengganggu posisi. Tadi otomatis ini hilang dan semi auto mode. Kita lihat ini ada semi auto mode. Nah, fitur-fitur yang ini, yang show dashboard ini bisa di false atau dihilangkan, hanya terlihat tombol ini aja. Dan di indikator BBMA label pun ini MA ini bisa dihilangkan. Kenapa? Karena ada beberapa user, beberapa trader yang mengcombine strategi BBMA ini dengan strategi yang lainnya atau price action ya, kayak SMC atau
smart money concept, SND, supply and demand atau support resistant. Maka ini bisa dibangun dan terlihat seperti ini masih ada. Oke, kita hide juga. Ini hide ya. Ini jadi bersih. Anda bisa mapping misalkan di sini. Ini ada area SND, di area ini, atau ya terserah lah gitu. Oke, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menjadi alat bantu untuk aktivitas trading Anda. Kalau misalkan ada pertanyaan, usulan, silakan hubungi kontak WhatsApp, Telegram yang ada di link di bawah ini. Silakan join ke channel Telegram saya The Sharpshooter IE dan follow Instagram The Sharpshooter, juga follow fanpage Facebook The Sharpshooter IE. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum.